Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat Adrimi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Bulughul Maram, Kitabus Shiyam, ya, bab tentang puasa. Kita akan membahas hadis nomor 14 yang berbicara tentang nilai puasa yang tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Ya, kalau seandainya puasa hanya meninggalkan makan dan minum, namun dia masih ringan dan mudah melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, maka itu sesungguhnya puasa yang tidak bernilai. Ya, karena tentu saja yang kita inginkan adalah puasa yang memberikan nilai, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang memberikan selain pahala juga athar atau pengaruh dalam kehidupan. Baik, kita baca hadisnya. Wa anhu qala, kalau dibilang wa anhu itu berarti diriwayatkan oleh perawi yang disebutkan dalam hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Maka kalau dibilang wa anhu berarti juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bih." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, qaulaz zur itu ucapan dusta. Ya, ada juga yang secara khusus qaulaz zur itu persaksian dusta. Itu secara khusus. Tapi maknanya bisa juga umum, ucapan-ucapan yang mengandung kemunkaran. Ucapan-ucapan yang tidak Allah ridhai. Apakah mencaci maki, menghina, menghardik, dusta, fitnah dan semacamnya, ghibah. Wal amala bih, dan juga perbuatannya. Ya. Jadi baik ucapan yang mengandung kemunkaran atau perbuatan yang mengandung kemunkaran. Wal jahla, ya, juga perbuatan-perbuatan kebodohan, ya. Perbuatan bodoh yang kadang-kadang tidak mempertimbangkan situasi, kondisi di tengah jalan, di tengah kerumunan, dia melakukan tindakan-tindakan yang barangkali membuat orang lain jadi terheran-heran atau sinis atau bahkan mencaci maki, entah mungkin dia teriak, dia telanjang, dia apa, pokoknya perbuatan-perbuatan yang tidak umum dilakukan untuk sekedar mengundang perhatian atau melampiaskan dan mengekspresikan apa yang dia miliki, yaitu perbuatan-perbuatan bodoh, ya. Kalau orang berpuasa masih begitu modelnya, ya, dalam arti dia masih mudah mengucapkan hal yang munkar, mudah melakukan hal yang munkar, mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak, yang amoral, tidak beradab, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari, wa Abu Daud, dan juga Abu Daud, wal lafdzu lahu. Ya, redaksinya berasal dari riwayat Abu Daud. Jadi hadis ini memang dicantumkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani sebelum menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, kita tahu bahwa puasa ini nanti salah satu fokus pembahasannya adalah apa yang membatalkan. Karena masalah puasa itu tidak seperti ibadah lainnya. Ibadah lainnya itu adalah ada atau terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Sholat, takbiratul ihram, berdiri, ruku, sujud. Ya, pergi haji ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf. Kalau puasa tidak ada sesuatu yang harus kita lakukan. Karena substansi puasa adalah meninggalkan. Ya, maka yang akan menjadi catatan dalam ibadah puasa apa yang harus kita tinggalkan. Nah, karena itu nanti yang akan banyak dibahas adalah terkait dengan pembatal-pembatal puasa. Namun Al-Mu'allif Ibnu Hajar Al-Asqalani sebelum kita fokus pada perkara yang membatalkan hukum puasa,
Ya, beliau mengingatkan kita selain itu sebenarnya ada pembatal puasa yang sifatnya nilai, ya, yang membatalkan nilai puasa, ya, yang membatalkan pahala puasa, ya. Jadi secara hukum dia tidak batal puasanya dan tidak harus mengqadha puasanya. Akan tetapi puasanya tidak memiliki nilai apa-apa. Nah, tentu ini tidak kita harapkan. Ya, jangan sampai kita sudah lapar, sudah haus, ya, letih, capek, ternyata nggak ada pahalanya. Ya, ini yang tidak kita harapkan. Jadi tentu pembatal puasa pun harus kita ketahui agar puasa kita sah. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah, ya, pembatal pahala puasa. Yang harus kita hindari pembatal pahala puasa agar puasa kita tidak sia-sia. Apa pembatal pahala puasa? Ya, di sini diisyaratkan apabila seseorang ketika berpuasa dia masih ringan melakukan kemaksiatan, kemunkaran, baik ucapan, baik perbuatan, baik perilaku, ya, maka dijelaskan dengan tegas oleh Rasulullah, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Ya, Allah enggak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Kemudian sahabat tadi yang dimuliakan Allah, dari hadis ini juga kita akan dapat belajar mengambil hikmah bahwa salah satu hikmah besar dari puasa adalah menjadi sarana pendidikan jiwa kita. Ya, jiwa kita ini, hati kita ini adalah sesuatu yang harus dirawat, sesuatu yang harus dipelihara, sesuatu yang harus dibersihkan dari segala penyakit yang mengotorinya. Salah satu sarananya apa? Puasa. Sebab dengan puasa ini kita ibarat sedang membersihkan karat-karat dan kotoran dalam hati. Ya, karat-karat tentang kemusyrikan, kekufuran, sakit, penyakit hati, ya. Penyakit hati seperti dengki, hubbud dunya, ya, kemudian juga iri dan semacamnya, ya. Nah, tentu yang diharapkan dari situ kemudian lahirnya akhlak yang terpuji, lahirnya sikap kehidupan yang terkendali, ya. Tidak sekedar apa yang dia mau omongin dia omongin, tidak sekedar apa yang mau dia lakukan dia lakukan. Ah, itu tipikal orang yang tidak mengendalikan diri. Tapi orang yang mampu mengendalikan diri siapa? Orang yang apabila dia ingin berbicara, dia segera menilai ini pembicaraannya Allah ridha atau tidak. Ini pembicaraannya menimbulkan bahaya atau mudarat. Ini pembicaraannya menyebabkan saya berdosa atau tidak. Nah, kalau seandainya dia pastikan ini Allah tidak ridha, ini berdosa, walaupun mungkin kita pengen membicarakannya, kita tutup mulut kita. Kenapa? Karena kita tidak ingin masuk dalam kemurkaan Allah. Begitu juga dengan perbuatan. Ini perbuatan Allah ridho atau tidak. Walaupun di balik itu kita lihat ada kesenangan, ada keuntungan, ada kemewahan, ternyata Allah tidak ridho, maka kita tinggalkan. Walaupun manusia keinginan untuk hal-hal seperti itu mungkin ada. Tapi puasa melatih kita untuk mampu mengendalikan diri, yang tentu saja maslahat dan kebaikannya tak lain akan kembali kepada kita sekalian. Maka sahabat Edream, ya, lakukan ibadah puasa bukan hanya sekedar secara zahir, tapi bagaimana ibadah puasa mampu mendidik dan mengajarkan kepada jiwa kita untuk memiliki mentalitas yang terkendali dalam kehidupan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.